Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran 4 ini termuat 2 muatan pelajaran, yaitu yang pertama PPKN, yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya sobat belajar, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar ya. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Baiklah sobat belajar, kita langsung mulai pembelajaran hari ini ya. Masih semangat? Sudah siap? Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus berikut ini. Judulnya tentang pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sedang sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, sobat belajar, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dalam tulisan tadi ya. Perhatikan kolom berikut. Nah, judulnya tadi apa?
kemudian tokohnya siapa saja, sifat tokohnya bagaimana, tempatnya tadi di mana, kemudian awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya seperti apa, kemudian pesan moral atau amanat yang disampaikan apa. Gimana sobat belajar? Udah ya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, judulnya tadi tentang pentingnya tegur sapa. Tokohnya ada Nenek Ijah dan Pak Tulus sebagai kepala desa. Sifat tokohnya Nenek Ijah mandiri, Pak Tulus suka menolong. Tempatnya ada di kampung Serehwangi atau desa Serehwangi. Awal ceritanya kedekatan warga Serehwangi. Akhir cerita tegur sapa membangun kepedulian. Pesan atau amanat yang disampaikan, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Udah ya sobat belajar. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus apa saja ya sobat belajar? Pertama, Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Serehwangi apa saja ya sobat belajar? Yang pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Yang kedua, ketika berpapasan mereka saling menegur. Warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah yang sedang sakit. Semua sukarela membantu. Sikap baik apa saja yang dapat kita contoh dari warga kampung Serehwangi? Mereka saling bertegur sapa, saling menolong, peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu yang harus kita contoh ya sobat belajar. Sikap lain yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari apa saja sobat belajar? Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan sikap saling menghargai, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini. Kalian bisa mengunjungi channel dari Pak Guru jika ingin melihat atau menonton video pelajaran yang lainnya ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.